Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang pertama yaitu yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi, yaitu Ibu Siti Hadianti Dini MPD, dan teman-teman yang saya cintai. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang korupsi dan integritas. Kami yang beranggotakan dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ulfa Andriani selaku moderator, dan teman saya yaitu Ibu Siti Nurhalifah dan Siti Kurniasi. Baik, dalam penyampaian materi kali ini, yang akan pertama kali menyampaikan materi yaitu Ibu Nur Khalifah, dan pemateri kedua yaitu Siti Kurniasi. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Ulfa selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya akan membacakan slide yang pertama, yaitu pengertian korupsi. Korupsi sebagian besar melibatkan 2 aktor, yakni pemerintah dan sektor swasta dan masyarakat sipil yang jadi korban. Menurut T. Jeremy Pop, ada 3 mengenai pengertian korupsi, yaitu yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 31 atau 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, yaitu menurut ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut ahli ekonomi, korupsi didefinisikan sebagai pertukaran. Dan yang ketiga, yaitu yang menguntungkan antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau non-materi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri korupsi. Korupsi menurut Syed Hussein Alatas dalam Suwarwani S20N mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa dan bawahannya menganggapnya tidak perlu melibatkan lebih dari 1 orang atau pihak. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Menurut buku saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 7 kategori. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, gratifikasi. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, pemerasan. Keenam, tindakan penipuan. Dan yang ketujuh, konflik kepentingan dalam pengadaan. Pengertian integritas. Kata integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh, dan seluruh. Orang yang memiliki integritas dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain, seperti mematuhi peraturan dan etika organisasi, jujur, memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, tanggung jawab, konsisten antara ucapan dan tindakan, kerja keras dan anti korupsi secara hafal, yaitu integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Seseorang pribadi yang memiliki integritas dalam dirinya terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki fisik yang sehat dan bugar, tingkat konflik diri yang rendah, tingkat mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan sendiri, semakin memiliki cinta yang personal atau kedekatan hidupnya pada Tuhan. Seseorang yang tidak mudah bingung tentang mana yang benar dan mana yang salah,
memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya, dan bukan menurut keinginannya. Orang ini juga dapat membuktikan tugasnya. Dengan demikian, integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuannya, yang tidak sah atau ilegal, baik yang individu maupun yang kelompoknya. D. Karakteristik, integritas, dan nilai integritas. Karakteristik integritas menurut Adrian Gostick dan Dana Telford ada 10 poin. Yang pertama yaitu menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting, menemukan yang benar, atau saat orang lain yang melihatnya abu-abu. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Yang keempat menciptakan budaya kepercayaan. Yang kelima menepati janji. Yang keenam jujur namun rendah hati. Yang ketujuh yaitu peduli pada kebaikan yang lebih besar. Yang kedelapan bertingkahlah seolah-olah sedang diawasi. Kesembilan memperkerjakan integritas. 10 yaitu konsisten. Baik, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 1 mengenai korupsi dan integritas. Di sini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi itu menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang buruk, yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, meluasnya praktek korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, terus keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional. Nah, kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang tidak sah atau ilegal, baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas, dan wewenang. Bagi seorang yang memiliki integritas diri atau tidak ada orang, dia tetap waspada atas apa yang akan dilakukannya. Orang yang konsisten terpengaruh oleh perubahan di luar dirinya, uang, kekuasaan, dan pengaruh lainnya dapat datang dan pergi, tetapi sikap, perkataan, dan tindakan orang yang konsisten tidak lepas dari nilai moral yang dianutnya. Nah, baik, itu saja yang bisa kelompok 1 sampaikan mengenai materi tentang korupsi dan integritas. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat atau dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.